Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan saya di sini ya di channel Cryptonesia tentunya. Buat teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke beritanya ya, ini mungkin berita lanjutan, ini mungkin topik lanjutan yang akan saya bahas dari video saya sebelumnya. Buat yang belum nonton, nonton dulu ke video yang sebelumnya. Saya ngebahas tentang pergerakan Ethereum ya teman-teman, dan di sini juga di topik yang kedua ini saya pengen ngebahas tentang pergerakan Arbitrum teman-teman. Apa sih langkah besar Arbitrum di sini? Tapi sebelumnya saya pengen disclaimer dulu buat kalian semua. Ini bukan channel financial advisor ya teman-teman. Buat kalian semua tetap bior, tetap cari informasi-informasi yang valid agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, sekali lagi saya bahas ini ya terkait dengan Arbitrum. Di sini teman-teman bisa ngelihat sendiri ya, kenaikannya di satu minggu terakhir ini 11,7% dan kemudian di satu hari terakhir ini kenaikannya 5,04% teman-teman. Sekarang sudah dijual 2,12%. Ini yang kemarin belum nyampe di $2 ya teman-teman, masih 1,9 aja diputar terus di 2 hari terakhir. Kemudian sekarang sudah sampai di titik ini. Ya mudah-mudahan ini bisa melewati ya, karena di sini di $2 ini menjadi titik support yang krusial juga buat Arbitrum. Ya harapannya sih bisa sampai di 2,3 dan 2,4 teman-teman. Itu adalah titik resistance juga teman-teman. Mudah-mudahan Arbitrum ini bisa terus naik ya, bisa terus growth. Dan ada apa sih di balik Arbitrum yang naik ini? Kenapa pergerakannya bisa sampai sesignifikan ini teman-teman? Coba kita lihat. Di sini ternyata ada berita barunya teman-teman di sini. Di sini terkait strategi Ethereum juga ya, atau Vitalik Buterin ini bekerja sama atau berkolaborasi bersama perusahaan-perusahaan besar teman-teman. Di sini ada Blockworks dan Delphi Digital yang mengumumkan proposal untuk koalisi R&D Arbitrum teman-teman. Di sini kalau teman-teman yang belum paham ya, yang belum tahu Blockworks itu apa, Blockworks adalah platform media dan informasi yang menyampaikan berita dan wawasan tentang kripto kepada jutaan investor. Teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya juga. Dan di sini Delphi Digital sendiri teman-teman mungkin tidak asing ya. Delphi Digital ini adalah platform penelitian dan analisis kripto terkemuka di industri teman-teman. Jadi Arbitrum ini bekerja sama dengan dua perusahaan besar tersebut teman-teman. Di samping ada kolaborasi baru juga ya teman-teman. Di sini kita ngelihat kinerjanya Ethereum di sini. Ethereum terus meningkatkan tata kelola atau terus meningkatkan sistemnya ya di layer 2 teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat dengan peningkatan Denjo Ethereum ya yang akan datang, ini akan menjanjikan pengurangan biaya transaksi atau fee transaksi untuk layer 2 pada Ethereum. Jadi akan meningkatkan pertumbuhan ekosistem Ethereum sendiri teman-teman. Nah, ini langkah-langkah strategis ya yang dilakukan Ethereum. Jadi untuk pertumbuhannya sendiri memang terencana banget teman-teman. Di sini roadmapnya atau alurnya ini sudah jelas. Jadi tidak asal upgrade, tidak asal ini ya, tidak asal berjalan project-projectnya. Jadi satu persatu tapi semua kayaknya dijalani dengan pasti teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat sendiri visi misi dari kerjasamanya dengan dua perusahaan besar ini, Blockworks dan Delphi bertujuan untuk memanfaatkan platform mereka untuk mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan merangsang proposal profesional yang mendorong kemajuan teknologi dan efektivitas tata kelola dalam Arbitrum. Komitmen Delphi Digital terhadap koalisi penelitian dan pengembangan Arbitrum mencerminkan komitmen Blockworks. Dengan kedua entitas berdedikasi untuk memajukan ekosistem melalui penelitian mendalam, kecakapan analitis, dan panduan strategis. Dalam proposal mereka, Blockworks dan Delphi Digital menguraikan kedekatan komprehensif untuk berkontribusi pada ekosistem Arbitrum. Hal ini termasuk mendedikasikan analis penuh waktu untuk ARDC, meningkatkan kualitas tata kelola, dan menggabungkan praktik terbaik dari sektor tradisional dan desentralisasi. Kolaborasi ini mewakili langkah maju yang berani dalam memprofesionalkan landscape tata kelola kripto dan menetapkan presiden untuk kemitraan masa depan dalam industri ini. Misi koalisi ini melampaui lingkup Arbitrum yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya kolaborasi dan inovasi di seluruh ruang kripto. Dengan menggabungkan kekuatan, Blockworks dan Delphi tidak hanya bertujuan untuk membentuk masa depan Arbitrum, tetapi juga menyiapkan landasan untuk ekosistem kripto yang lebih baik dan terpadu dan kuat, teman-teman. Oke, di sini kita ini ya sedikit latar belakang teman-teman, saya pengen jelasin. Di sini untuk Blockworks sendiri dan Delphi Digital adalah dua perusahaan besar yang sering banget bersaing. Tentunya di dunia research untuk kripto ya teman-teman. Dua perusahaan ini memang sering banget bersaing. Jadi mereka saling menjaga gengsi dan saling bersaing teman-teman. Intinya mereka ini kompetitif banget. Balik lagi ya teman-teman, untuk kemajuan atau demi keuntungan mereka, demi keuntungan masing-masing, di sini mereka kerjasama atau kolaborasi bersama Arbitrum di sini. Kenapa di video yang pertama ya saya ngomong Ethereum tuh bakal growth, otomatis Arbitrum juga pasti bakal ikut naik.
Ya karena di samping mereka satu jaringan juga teman-teman, karena Arbitrum juga bergerak di bawah jaringan Ethereum. Di sini visi misinya jelas teman-teman. Di sini roadmapnya jelas, project-project yang dijalankan jelas banget kalau saya ngelihat di sini. Dan yang paling penting adalah Ethereum tidak diam untuk meningkatkan sistem di layer 2-nya teman-teman. Dan di sini teman-teman ada kutipan yang bagus dari Jason Yanowitz juga. Banyak yang menganggap bermitra dengan salah satu pesaing utama adalah hal yang gila, tapi kami tidak melakukannya. Kami lebih suka menanam pai. Oke teman-teman, di sini intinya mereka memang bersaing. Tapi kalau misalnya dengan berkolaborasi bisa menguntungkan lebih banyak atau bisa menjadi win-win solution buat mereka, kenapa enggak gitu ya. Jadi di sini saya ingat ya salah satu quote bisnis ya teman-teman. Kalau kamu tidak bisa melawan dia, berarti jadikanlah dia kawanmu teman-teman. Di sini memang kalau kita ngelihat dasar kemitraan dari kedua perusahaan ini memang cukup open mind ya teman-teman. Mereka tidak menjalankan ini berdasarkan bisnis yang idealis dan dan egois, tapi di sini mereka bisa berkolaborasi untuk memajukan perusahaan mereka masing-masing teman-teman. Tapi overall di sini saya ngelihat kerjasamanya dengan Arbitrum ini merupakan prospek yang sangat jelas, merupakan langkah yang sangat maju ya teman-teman di sini. Di samping Arbitrum juga sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar lainnya. Di sini nambah lagi kolaborasi baru. Saya yakin ini bakal menjadi salah satu milestone yang baru juga buat Arbitrum teman-teman. Dan langkah-langkah ini memang strategis karena apa? Karena ini memang bisa memicu perubahan harga teman-teman di pasaran dan bisa memicu kenaikan juga, bisa memicu pertumbuhan. Dan balik lagi ya, kalau kita balik lagi ke harga Arbitrum, mudah-mudahan sih dengan kerjasama ini atau dengan berita bagus ini bisa terus growth ya teman-teman, bisa mencapai titik resistance-nya yang baru. Dan mudah-mudahan juga sebelum nanti disetujuinya ETF Ethereum Spot, Arbitrum ini bisa naik seiring dengan kenaikannya Ethereum teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya bawain di sini buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kalian semua tetap cuan ya teman-teman, karena Arbitrum ini banyak dari top analis yang sudah memperkirakan atau memprediksi Arbitrum termasuk salah satu altcoin yang menjanjikan di tahun 2024. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini bukan paksaan dan ini juga bukan saran ke teman-teman. Silakan teman-teman dior sendiri, silakan teman-teman cari tahu sendiri informasinya dan kejelasannya, karena channel ini bukan merupakan channel financial advisor ya teman-teman. Jadi tetap dior. Dan buat kalian semua, terima kasih banyak yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses terus. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Bye.